Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Tidak Ada Cinta untuk season yang kedua yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang kedua, dan season yang pertama ada di deskripsi. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Qiang Xuan yang bersama dengan Xiao Yao, dan di sana Qiang Xuan bertanya ada hal apa yang membuat Xiao Yao ingin mengajaknya minum bersama, dan ternyata Xiao Yao ingin berpamitan kepada Qiang Xuan dan kembali ke Gunung Lima Dewa esok hari untuk mempersiapkan pernikahannya. Mendengar hal itu, Qiang Xuan langsung menyuruh Xiao Yao untuk tidak terburu-buru dan menunda tanggal pernikahannya tersebut. Qiang Xuan langsung terlihat tidak senang dan mengaku bahwa dirinya tidak tega meninggalkan Xiao Yao. Mendengar itu, Xiao Yao langsung berusaha menjelaskan kepada Qiang Xuan bahwa dirinya hanya berpisah sementara dan akan segera kembali lagi. Dengan sangat sedih, Qiang Xuan merasa bahwa perpisahan kali ini sangat berbeda, karena sebelumnya walaupun Xiao Yao pergi kemanapun dirinya bisa menjemputnya, namun kali ini Xiao Yao akan punya keluarganya sendiri dan Qiang Xuan bukan menjadi satu-satunya lagi untuknya. Kemudian Xiao Yao mengajak Qiang Xuan minum menggunakan mangkuk sampai mabuk. Qiang Xuan begitu sangat sedih sampai ia minum terlalu banyak, dan begitu pun dengan Xiao Yao sendiri. Dikarenakan Qiang Xuan yang terlalu mabuk, ia juga ingin mengungkapkan semua isi hatinya bahwa dirinya sangatlah menyukai Xiao Yao dan melarang Xiao Yao untuk menikah dengan Feng Long. Lalu ia pun menyuruh Xiao Yao untuk menikah dengannya saja dan menjadi ratunya. Namun tiba-tiba raja terdahulu pun datang ke sana dan langsung memukul Qiang Xuan hingga pingsan. Singkatnya, Xiao Yao pun telah sampai di Gunung Lima Dewa dan segera memberikan salam kepada ayahnya, yaitu Raja Haoling. Raja Haoling mengaku bahwa dirinya belum menetapkan tanggal pernikahannya karena masih ingin bertanya apakah Xiao Yao sudah yakin dengan keputusannya saat ini. Kemudian Raja Haoling memberikan Xiao Yao waktu 7 hari untuk memikirkannya lagi dengan teliti. Xiang Liu yang sudah menerima obat dari Xiao Yao, ia pun segera membukanya, dan setelah melihat isinya, Xiang Liu pun langsung teringat saat-saat dirinya bersama Xiao Yao dan membuatnya tersenyum. Di sisi lain, Xiao Yao memakai gaun merah seperti warna baju yang dipakai oleh Xiang Liu. Ia pun duduk sendirian di tepi laut berharap Xiang Liu akan segera datang padanya. Sementara Sanjing yang berada di sebuah sungai, tempat dulu ia pertama kali bertemu dengan Xiao Yao. Sesaat ia pun mengingat ketika ia yang terluka dulu dan hampir mati, hingga sampai dirinya bertemu dengan Xiao Yao yang saat itu menjadi tabib yang juga bersedia menolongnya. Namun sekarang ia sangat menyesal telah kehilangan Xiao Yao yang sudah sebaik itu padanya. Kembali kepada Qiang Xuan yang sangat kesal terhadap dekret raja terdahulu yang mengumumkan pernikahan Feng Long dengan Xiao Yao kepada semua warga di sana. Dan saat raja terdahulu datang, Qiang Xuan langsung mengutarakan kekesalannya kepada sang kakek. Mendengar hal itu, sang kakek memberitahukan bahwa dirinya bukan membantu Feng Long, namun dirinya sedang membantu Xiao Yao karena Xiao Yao merupakan satu-satunya keturunan dari Hang dan ia ingin Xiao Yao hidup tentram dan damai. Qiang Xuan memberitahu sang kakek bahwa Xiao Yao tidak menyukai Feng Long. Kemudian sang kakek mencoba menasihati Qiang Xuan dan bertanya apa yang Qiang Xuan janjikan kepada mendiang bibinya yang merupakan ibunya Xiao Yao di saat dulu. Dan Qiang Xuan mengaku bahwa dirinya akan melindungi adiknya itu. Mendengar hal itu, sang kakek langsung menyuruh Qiang Xuan untuk membiarkan Xiao Yao menikah dengan lancar dan melakukan apa yang ia inginkan. Hal itu sudah merupakan perlindungan Qiang Xuan untuk Xiao Yao. Di sisi lain, Anian yang mendatangi Xiao Yao dengan memberikan hiasan bunga yang telah dibuatnya dan langsung memakaikannya kepada Xiao Yao. Anian lalu bertanya apa yang sedang ditunggunya dan Xiao Yao menjawab bahwa dirinya sedang menunggu seseorang yang dulu pernah menyelamatkannya di laut ini. 不知道有情人是否能够终成眷属。当年的我
以为自己是浩陵王，他会娶了别人当王后。你希望等到什么呢？ Qiang Xuan yang sedang bermain catur bersama sang kakek, namun karena ia yang tidak fokus membuat dirinya kalah, sehingga ia pun ingin keluar untuk berjalan-jalan sebentar. Seketika sang kakek ingin menemaninya, karena ia takut Qiang Xuan ingin menggagalkan pernikahan Xiao Yao. Namun di sini Qiang Xuan memohon sang kakek untuk tidak mengikutinya lagi, dikarenakan ia hanya ingin menenangkan hatinya saja. 明明说句话，不管他想要什么，我都会给。我从来都没有渴望过成为帝王。 Setelah itu ia pun pergi ke hutan flamboyan dan teringat saat dirinya dengan Xiao Yao yang masih kecil berjanji tidak akan berpisah selamanya. Singkatnya tiba saatnya di mana Xiao Yao akan menikah dengan Feng Long, namun Xiao Yao terlihat sangat tidak bersemangat. Anian lalu bertanya apakah Xiao Yao benar-benar menyukai Feng Long sampai menyetujui pernikahan ini, dan Xiao Yao yang mendengarnya hanya bisa tersenyum. Di saat Fang Bei sedang naik perahu, ia juga terbayang-bayang wajah Xiao Yao dan teringat saat dirinya naik perahu bersama dengan Xiao Yao. Di sisi lain, Feng Long yang sangat senang ketika mengetahui bahwa perahu Xiao Yao telah berlabuh, dan Feng Long sedikit gugup karena wanita yang akan ia nikahi merupakan adik sepupu Raja Qiang Xuan dan sekaligus merupakan putri dari Raja Haoling. Lalu tiba-tiba terdengar suara pelayan yang memberitahukan bahwa Tuan Putri sudah datang, yang membuat Feng Long sangatlah senang. Sementara Sanjing yang hadir di sana terlihat sangat sedih dan tidak bersemangat. Melihat Xiao Yao datang, pelayan Feng Long sampai terkesima dan beranggapan bahwa Tuan Putri bukan hanya berstatus paling mulia, namun juga paling cantik, yang membuat Feng Long sangatlah senang mendengarnya. Xiao Yao juga sempat melihat ke arah Sanjing, yang membuatnya teringat saat dirinya pertama kali menolong Sanjing. Melihat Xiao Yao berjalan menuju ke pelaminan, Sanjing terlihat sedih dan menangis karena ia teringat saat-saat terindahnya bersama Xiao Yao. Hingga upacara pernikahan pun segera dimulai. Lalu Xiao Yao menerima bunga sebagai lambang cinta Feng Long kepadanya. Karena merasa sangat sedih, penyakit Sanjing sampai kambuh kembali dan upacara pernikahan pun dimulai. Namun tiba-tiba Fang Bei pun datang dan memanggil Xiao Yao. Melihat Fang Bei, Xiao Yao sangatlah terkejut. Lalu Fang Bei melarang Xiao Yao untuk menikah dengan Feng Long. Mendengar hal itu, ayah Feng Long sangat marah dan memanggil pengawal untuk segera mengusirnya. Dengan mudahnya, Fang Bei langsung mengalahkan semua pengawal tersebut. Kemudian ia berjalan mendekati Xiao Yao. Melihat hal itu, Fang Bei langsung memperingatinya agar tidak melakukan hal yang bodoh, dikarenakan terus melarang Xiao Yao untuk melanjutkan upacara pernikahan dengan Feng Long. Xiao Yao menjadi sangatlah marah dan mengusirnya. Kemudian ia pun meminta Feng Long untuk melanjutkan upacaranya ini. Bukannya pergi, Fang Bei malah mengingatkan dengan sumpahnya. Dan mendengar hal itu, Xiao Yao langsung teringat sumpahnya kepada Xiang Liu atau Fang Bei ini, jika Xiao Yao tidak boleh menikah sebelum Fang Bei ini sembuh dari lukanya. Dikarenakan diceritakan dahulu Fang Bei yang telah memberikan setengah mutiaranya kepada Xiao Yao untuk menyelamatkannya, dan jika Xiao Yao melanggar sumpah tersebut, maka Xiao Yao akan mendapatkan penderitaan seumur hidup. Lalu Xiao Yao bertanya apa yang diinginkannya, dan Fang Bei pun menjawab jika ia ingin Xiao Yao pergi dengannya sekarang. Meskipun Feng Long menghentikannya, dengan terpaksa Xiao Yao mengikuti perintah Fang Bei untuk pergi, dan di sini ia hanya bisa meminta maaf kepada Feng Long karena tidak bisa menikahinya hari ini. Mendengar hal itu, Feng Long sangatlah marah karena Xiao Yao yang lebih memilih Fang Bei daripada dirinya. Namun ia juga tidak bisa memaksa akan keputusan Xiao Yao tersebut, sehingga Xiao Yao pun pergi bersama Fang Bei. Kabar tentang Xiao Yao yang pergi dari pernikahannya membuat Qiang Xuan menjadi sangatlah senang, namun tidak dengan Xin Yu yang sangatlah marah karena Xiao Yao yang telah mempermalukan keluarganya.
Di sisi lain, Fang Bei yang saat ini berada di kota Qingshui. Seketika Xiao Yao pun bertanya kepada Fang Bei kenapa ia ingin kedua keluarga ini saling bermusuhan. Padahal ia tahu kekuatan Fang Bei yang mampu mengalahkan para pasukan di sana dan bisa membawanya pergi tanpa keputusan dirinya. Namun Fang Bei hanya bisa terdiam dan itu membuat Xiao Yao menjadi putus asa karena akibat dirinya membuat kedua keluarga tersebut akan berperang. Kemudian Qiang Xuan memberitahukan kabar ini kepada sang kakek dan mereka harus memberikan permohonan maaf kepada keluarga Chen Rong. Dikarenakan Xiao Yao yang kabur di saat pernikahannya, terjadilah perdebatan di kerajaan Haoling dan para menteri meminta Raja Haoling untuk memberikan hukuman yang berat kepada Xiao Yao karena telah dianggap mempermalukan kerajaan mereka, sekaligus meminta dekret untuk segera menangkap Fang Bei dan memberinya hukuman mati. Kemudian Raja Haoling menyuruh pasukannya untuk mengantarkan surat permohonan maaf ke kota Chisui dan sekaligus membatalkan pernikahan dengan Feng Long. Dan saat ini Raja Haoling yang tidak ingin menghukum Xiao Yao dengan beranggapan kalau Fang Bei lebih pantas menjadi suaminya Xiao Yao dibandingkan dengan Feng Long yang terlihat lemah. Di sisi lain, Xiao Yao yang bertanya kepada Xiang Liu yang sudah ada di sana, di mana keberadaan Fang Bei saat ini. Dan Xiang Liu mengatakan kalau Fang Bei telah ia bunuh dan tidak akan kembali lagi untuk menemui Xiao Yao karena atas kesalahannya yang telah membawa pergi Xiao Yao dari pernikahannya. Hal itu membuat Xiao Yao menjadi sangatlah bersedih karena Fang Bei yang memiliki perasaan dan hati yang tulus dibandingkan dengan Xiang Liu. Padahal kedua orang ini merupakan orang yang sama, namun dengan sikap yang berbeda, yang ternyata Xiang Liu hanya berpura-pura saja dingin kepada Xiao Yao. Padahal sifat dan sikapnya memang sangatlah sama dengan Fang Bei, namun ia menyembunyikan hal itu kepada Xiao Yao. Walaupun Xiao Yao mengetahui Fang Bei ataupun Xiang Liu merupakan orang yang sama, namun Xiao Yao lebih memilih Fang Bei dikarenakan memiliki hati yang tulus dan perhatian dibandingkan Xiang Liu yang kasar dan dingin. Setelah itu mereka berdua pun minum arak bersama dan karena telah mabuk, Xiao Yao beranggapan bahwa Xiang Liu merupakan siluman ular kepala 9 yang tidak berperasaan dan kejam. Mendengar hal itu, Xiang Liu pun mengingatkan Xiao Yao karena sudah tahu dari dulu dirinya seperti apa, dan karena Xiao Yao berani membuat kesepakatan dengannya, maka Xiao Yao harus berani menanggung akibatnya. Dengan menggunakan kekuatannya, Xiang Liu bertanya kepada Xiao Yao ingin menghabiskan hidupnya dengan siapa. Namun Xiao Yao merasakan sakit kepala dan akhirnya pingsan. Melihat Xiao Yao tak berdaya, Xiang Liu pun mengaku bahwa dirinya tidak akan bertanya lagi. Dan kemudian Xiao Yao pun terlelap dalam pelukan Xiang Liu. Di saat Xiao Yao telah bangun dari tidurnya dan melihat banyak anak-anak bermain, melihat pemandangan di luar, Xiao Yao teringat saat dirinya hidup menjadi seorang tabib dulu. Kemudian ia pun bertemu dengan seorang nenek dan ternyata Xiao Yao mengenali nenek tersebut. Mendengar Xiao Yao memanggil namanya, sang nenek pun sangatlah terkejut melihat Xiao Yao ada di sini. Lalu sang nenek pun menceritakan kalau saudara-saudaranya sudah meninggal sehingga ia hidup seorang diri. Kemudian ia juga menceritakan tentang Yesiki atau Sanjing yang dulu pernah datang sekali untuk mengunjungi semua orang yang ada di Qingshui ini. Sementara di sisi lain, Li Rong yang sangat heran kepada Sanjing karena Xiao Yao telah hilang tapi dirinya masih bisa bersantai-santai membaca buku. Mendengar hal itu, Sanjing pun langsung menjawab kalau dua raja saja tidak bisa menemukannya, apalagi ia yang bukan siapa-siapa yang tidak memiliki pasukan banyak untuk mencari Xiao Yao. Kemudian Li Rong pun menceritakan keadaan Feng Long yang saat ini selalu bersedih setelah ditinggal oleh Xiao Yao di upacara pernikahannya. Mendengar hal itu, Sanjing pun langsung menyuruh Li Rong untuk menemani Feng Long karena ia takut Feng Long akan menjadi gila akibat gagal menikah dengan Xiao Yao. Setelah itu Xiao Yao yang kembali menemui Xiang Liu. Di sana Xiang Liu menjelaskan bahwa sebenarnya Sanjing yang meminta bantuan dirinya untuk menggagalkan pernikahannya dengan Feng Long. Mendengar hal itu, Xiao Yao langsung terkejut dan sangatlah marah.
Kemudian Xiang Liu memberitahukan bahwa dirinya sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, sehingga Xiao Yao boleh pergi dari sini. Sebelum Xiao Yao berjalan pergi, Xiang Liu mengingatkannya bahwa telurnya masih ada dan akan mengancamnya jika Xiao Yao berani membocorkan bahwa dirinya merupakan Fang Bei. Dan benar saja, untuk membuktikan ucapannya Xiang Liu itu, ia pun langsung menggunakan kekuatannya yang membuat Xiao Yao sampai kesakitan. Saat di jalan, Xiao Yao tak sengaja bertemu dengan pasukan milik Sanjing di sana dan mengaku bahwa dirinya ingin bertemu dengan Sanjing, sehingga Yuxin pun bersedia membawa Xiao Yao menemui Sanjing. Ternyata Xiang Liu sedang memantau Xiao Yao pergi meninggalkan kota Kingsui. Walaupun di depan Xiao Yao ia sangatlah kejam, namun di belakang itu ia selalu memperhatikannya. Dan sesaat ia pun teringat akan perkataan dirinya yang dulu kepada Xiao Yao, kalau ia ingin memberikan orang yang bisa menemani Xiao Yao, dan itu merupakan Fang Bei, orang yang selalu memberikan perhatian cinta kepada Xiao Yao yang tidak pernah bisa Xiang Liu ungkapkan secara langsung. Singkatnya, di kediaman Tusan, Xiao Yao pun telah sampai di sana, dan Sanjing yang mengetahui hal itu sangatlah senang, sehingga ia meminta pelayannya itu untuk menyiapkan pakaian baru karena ia tidak ingin Xiao Yao mencium obat di bajunya dan mengetahui kalau dirinya sedang terluka. Di sisi lain, Qiang Xuan berharap Xiao Yao segera kembali karena ia sangat mengkhawatirkannya. 浩陵四季如春。 Kembali kepada Xiao Yao yang seketika berubah pikiran dan tidak ingin menemui Sanjing, sehingga ia pun ingin pergi dari sana. Namun di saat keluar melewati jendela, seketika ia hampir saja terjatuh. Namun untungnya Sanjing datang tepat waktu dan langsung menolongnya. Kemudian Xiao Yao langsung menjelaskan maksud kedatangannya ke sini untuk mempertanyakan tentang Sanjing yang meminta bantuan Xiang Liu untuk membawanya pergi dari pernikahannya kemarin. Namun di sana Sanjing tidak menjawab hal tersebut dan langsung beralasan kalau Xiao Yao tidak boleh pergi dari sini karena di luar akan ada badai salju, yang padahal badai salju itu buatan Sanjing itu sendiri agar Xiao Yao tidak pergi dari sana. Hingga di malam harinya, Qiang Xuan mendapatkan laporan bahwa Xiao Yao berada di kediaman keluarga Tusan, dan mendengar hal itu Qiang Xuan langsung menyuruh pelayannya untuk segera menjemput Xiao Yao pulang. Sementara Xiao Yao yang mengaku bahwa dirinya selalu memikirkan masa lalu tentang ia bersama Sanjing, dan sebenarnya dirinya juga diam-diam masih memperhatikannya. Di sini ia pun merasa bersalah karena selama ini dirinya telah menyalahkan Sanjing dengan mempercayai kabar kalau Sanjing pernah tidur bersama Fang Er. Padahal itu semua merupakan kelicikan dari Fang Er itu sendiri agar ia bisa menjauhinya. Xiao Yao merasa karena ketidakpercayaannya itu dan selalu merasa paling benar, sehingga dirinya kehilangan orang yang ia sayangi. Mendengar semua itu, Sanjing langsung mendatangi Xiao Yao dan langsung memeluknya. Kemudian Sanjing pun menyuruh Xiao Yao untuk tidak menangis dengan memberitahunya kalau Xiao Yao tidak bersalah karena ialah yang telah gagal menjaganya. Sambil menangis dalam pelukan Sanjing, Xiao Yao bertanya mengapa Sanjing tidak membiarkan dirinya menikah. Lalu Sanjing pun meminta maaf kepada Xiao Yao atas semua ini karena ia masih tidak terima jika Xiao Yao menikah dengan orang lain. Setelah itu Sanjing pun menjelaskan kalau anaknya Fang Er bukan darah dagingnya. Dari sanalah Sanjing pun menceritakan masa lalunya itu di saat ia dijebak oleh Fang Er yang seolah-olah ia telah tidur bersamanya. Setelah ia bersama pengawalnya menyelidiki kasus ini, ia pun tahu siapa yang telah menghamili Fang Er, yaitu kakaknya sendiri, yaitu Tusan Hao. Dengan waktu bersamaan, Fang Er merupakan istrinya Sanjing dan menemui Tusan Hao yang merupakan kakak kandungnya Sanjing. Ia pun meminta Tusan Hao ini untuk membunuh Sanjing secepatnya karena ia tidak ingin rencananya selama ini gagal. Dan Tusan Hao yang mendengar hal itu pun memintanya untuk bersabar. Kembali kepada Xiao Yao yang bertanya kepada Sanjing jika dirinya sudah curiga dari awal mengapa Sanjing tidak memberitahukan hal ini kepadanya. Dan mendengar hal itu Sanjing mengaku bahwa dirinya belum memiliki sebuah bukti. Lalu sesaat Sanjing pun batuk yang membuat Xiao Yao khawatir dan bertanya ada apa dengannya. Namun Sanjing mengaku bahwa dirinya baik-baik saja. Dan di saat Sanjing akan pergi dari sana, ia pun kembali batuk sampai mengeluarkan darah. Dikarenakan Sanjing masih tidak mau mengaku kepadanya, Xiao Yao langsung memeriksa keadaan
Sanjing itu sendiri. Dan setelah mengetahui keadaan Sanjing yang sudah buruk, Xiao Yao pun sangatlah bersedih sampai menangis. Kemudian langsung memeluk Sanjing dengan sangatlah erat. Setelah itu Xiao Yao membuat resep untuk Sanjing dan menyuruhnya untuk tidak sembarangan menggunakan energi spiritualnya. Kemudian Sanjing mengambil perhiasan yang dulu pernah dikembalikan oleh Xiao Yao dari balik bajunya dan memberikannya lagi kepada Xiao Yao dengan memberitahu sebagai biaya pengobatannya di waktu dulu. Dan tiba-tiba utusan dari Raja Qiangxuan pun datang untuk menjemput Xiao Yao. Setelah itu Xiao Yao langsung mengambil hiasan tersebut dan menyuruh Sanjing merawat dirinya dengan baik. Mendengar hal itu Sanjing langsung bersemangat dan memberitahu bahwa dirinya beberapa saat lagi akan pergi ke kota Zi dan meminta Xiao Yao untuk terus mengobatinya. Di sisi lain terlihat ayah angkat Xiang Liu yaitu Hong Jian yang langsung bertanya kepadanya bagaimana caranya Xiang Liu bisa membujuk Sanjing untuk membantu mengirim makanan dan rumput untuk mereka. Yang padahal ia mendapatkan semuanya itu karena ia telah menggagalkan pernikahan Xiao Yao dengan Feng Long. Dan di saat ia melihat para prajurit yang sangatlah senang karena mendapatkan pasokan makanan yang banyak. Sesaat ia pun teringat kalau Xiao Yao yang pernah mengatakan kepadanya kalau Xiao Yao bersedia meninggalkan semuanya ini jika Xiang Liu mau menemaninya. Di tempat lain, Xiao Yao yang kembali pulang dan menghadap kepada sang kakek. Namun sang kakek terlihat sangatlah marah dan memintanya untuk menjelaskan semuanya itu. Lalu sang kakek juga bertanya sebenarnya ada apa antara Xiao Yao dengan Fang Bei. Jika Fang Bei ingin menikahinya, mengapa Fang Bei tidak berani menghadap sang kakek? Dan mendengar hal itu Xiao Yao langsung memberitahukan bahwa Fang Bei sudah mati. Seketika Qiangxuan langsung terkejut mendengarnya dan Xiao Yao beralasan kalau Fang Bei yang mati karena ia membunuhnya sehingga ia tidak ingin mengungkit lagi masalah tersebut. Kemudian raja terdahulu menyuruh Xiao Yao untuk menjelaskan semua itu kepada semua orang. Lalu Qiangxuan menyuruh Xiao Yao untuk pergi ke kamarnya dan beristirahat karena dirinya akan mendiskusikan sesuatu dengan sang kakek. Setelah Xiao Yao pergi, Qiangxuan bertanya apakah saat sang kakek menyuruh dirinya merekrut Xiang Liu. Sang kakek apakah tahu kalau Xiang Liu dan Fang Bei merupakan orang yang sama? Mendengar hal itu, sang kakek mengakui bahwa dirinya baru mengetahuinya saat ini. Kembali kepada Xiao Yao yang terlihat sangatlah gelisah. Namun setelah Qiangxuan datang dan melihatnya tersenyum, Xiao Yao sedikit lega karena itu artinya Qiangxuan tidak marah lagi kepadanya. Xiao Yao kemudian menjelaskan tentang keadaannya di saat itu sampai bisa dirinya pergi ke kota Qingshui dan meminta bantuan Yuxin untuk mengantarkannya menemui Sanjing. Kemudian untuk merayu Qiangxuan agar tidak marah kepadanya, Xiao Yao menuangkan minuman untuknya dan juga langsung memijat pundaknya yang membuat Qiangxuan menjadi sangatlah senang dan tidak marah lagi. Kemudian Xiao Yao memberitahu akan pergi ke Gunung Lima Dewa besok dan akan meminta maaf kepada ayahnya. Xiao Yao sangatlah menyesal karena sudah mempermalukan ayahnya dan hampir merusak reputasinya. Bahkan ia pun beranggapan semua menteri di Haoling pasti membencinya. Mendengar hal itu, Qiangxuan beranggapan jika Xiao Yao tidak bisa tinggal di Haoling, maka Xiao Yao boleh tinggal di puncak Xiaoyu seumur hidupnya. Di sini Qiangxuan memberitahunya bahwa ia sangatlah senang kalau Xiao Yao tidak jadi menikah dengan Feng Long, sehingga ia masih bisa menemaninya kemanapun Xiao Yao pergi. Singkatnya, di saat Xiao Yao kembali ke Haoling, ia pun langsung menemui ayahnya dan meminta maaf atas semua masalah yang telah terjadi. Mendengar hal itu, Raja Haoling sangatlah senang mendengarnya karena Xiao Yao yang berani mengakui kesalahannya dan ia pun memaafkan anaknya itu. Dikarenakan bagaimanapun juga jika pernikahan itu terjadi, namun Xiao Yao yang tidak mencintai Feng Long, itu sama saja membuat sang ayah sangatlah bersedih karena inti dari pernikahan itu harus membuat Xiao Yao bahagia seumur hidupnya. Raja Haoling lalu bertanya, apakah Xiao Yao pergi ke kediaman keluarga Tusan? Mendengar hal itu, Xiao Yao mengaku bahwa dirinya ingin menemui Sanjing. Sang ayah lalu memberitahu jika Xiao Yao menginginkan Sanjing, dirinya bisa saja membantunya. Namun Xiao Yao mengaku ingin menangani masalah ini sendiri. Kemudian Xiao Yao meminta kunci gudang pribadi kepada ayahnya karena Xiao Yao ingin membuat sebuah obat. Dengan ramuan dari berbagai macam bahan dan juga darahnya, akhirnya Xiao Yao pun berhasil membuat obatnya.
Di saat Xiao Yao sedang berpikir, tiba-tiba ayahnya datang dengan memberitahu bahwa dirinya melihat mata Xiao Yao mempunyai niat membunuh. Kemudian ayahnya bertanya siapa yang ingin Xiao Yao bunuh. Mendengar itu pun Xiao Yao mengaku bahwa sebenarnya dirinya ingin membunuh 2 orang. Namun kematian tidak bisa menyelesaikan masalah dan dirinya ingin mencari kebenaran. Kemudian Xiao Yao pun memberitahu bahwa dirinya ingin kembali ke dataran tengah. Mendengar hal itu Raja Howling langsung menyetujuinya dan mengingatkan bahwa ayahnya di sini selalu ada untuk membantunya. Kembali kepada Sanjing yang mengetahui bahwa ada seseorang yang telah mencoba untuk meracuninya, dan setelah diselidiki ternyata orangnya adalah pelayan milik Fang Er. Setelah itu Fang Er dan pelayannya pun langsung diinterogasi. Namun di saat diselidiki, pelayan tersebut langsung mengakuinya dan langsung bunuh diri untuk melindungi Fang Er yang merupakan dalang sebenarnya. Sebelum Xiao Yao kembali ke Ziyi, Anian berpesan agar di musim dingin mendatang Xiao Yao pulang dan mengajaknya melewati musim dingin di Gunung 5 Dewa bersamanya. Mendengar hal itu Xiao Yao menyuruh Anian untuk menunggunya pulang. Kemudian dirinya akan mengajari Anian berenang, bahkan pergi ke dasar laut untuk menangkap ikan di sana. Kali ini Sanjing tidak berhasil untuk mengungkapkan kejahatan Fang Er. Kemudian pelayan datang membawa surat dari Xiao Yao untuknya yang berisikan kalau Xiao Yao mengajak Sanjing untuk bertemu di kota Ziyi. Setelah membaca surat tersebut, Sanjing langsung menyuruh pelayannya untuk mengemasi barangnya dan pergi ke kota Ziyi besok pagi. 组长怎么突然改了主意？ Di tempat lain, Yang Xuan yang mendapatkan laporan dari Feng Long bahwa kemampuan pasukan tempur laut sudah ada peningkatan. Kemudian tiba-tiba ada kabar bahwa Xiao Yao sudah pulang dan membuat Yang Xuan menjadi sangatlah senang. Namun berbeda dengan Feng Long yang sedikit merasa marah. 你是否心里还有气啊？ Kemudian Feng Long dengan jujur mengakui kepada sang raja bahwa sebenarnya saat mendengar orang yang mengungkit tentang Xiao Yao, seketika hatinya masih merasa kesal. Dan mendengar hal itu Yang Xuan langsung meminta maaf kepada Feng Long untuk mewakili Xiao Yao. 令我尴尬和难受的。如今人们议论亡妻悔婚。 Dengan melihat Xiao Yao sudah pulang, Yang Xuan merasa sangatlah senang. Kemudian ia pun bertanya sedang membuat apa. Xiao Yao pun memberitahukan bahwa dirinya sedang membuat sebuah kantung yang akan ia berikan kepada Sanjing untuk menaruh pil, karena Sanjing saat ini sedang sakit parah dan jika tidak segera diobati, takutnya Sanjing akan mati. Kemudian Yang Xuan juga meminta Xiao Yao untuk membuat kantong bunga flamboyan untuknya. Mendengar hal itu Xiao Yao memberitahu akan membuatnya setelah menyelesaikan ini. Namun Yang Xuan tidak terima dan menyuruh Xiao Yao untuk membuatkannya terlebih dahulu. Dikarenakan melihat Xiao Yao yang belum mahir melukis, Yang Xuan sampai turun tangan membantunya untuk melukis bunga flamboyan. Kemudian dengan sengaja Xiao Yao mencoret pipi Yang Xuan dengan warna dan langsung tertawa. Melihat Yang Xuan yang marah, Xiao Yao langsung meminta maaf dan menyuruh Yang Xuan untuk mencoret di wajahnya juga. Terlihat sang kakek dan pelayannya yang mengetahui Yang Xuan dan Xiao Yao berada di dalam dan sedang bercanda. Sang kakek pun merasa sedikit senang. Di sisi lain, Sanjing yang sedang sibuk untuk mempersiapkan kedatangan Xiao Yao, dan di saat Xiao Yao datang, Sanjing langsung merasa sangatlah senang sehingga Xiao Yao langsung memeriksa keadaannya dan memberitahu kalau tubuhnya saat ini sudah membaik. Lalu Xiao Yao juga menyuruhnya untuk tetap minum obat yang sudah dibuatnya. Setelah itu Xiao Yao pun langsung berpamitan pergi. Namun sebelum pergi Xiao Yao meminta bantuan Jing Ye untuk meracik obat. Dan ternyata Xiao Yao malah ingin bertanya beberapa hal kepadanya dan bukan untuk membantunya menangani meracik obat. Kemudian Xiao Yao menyuruhnya untuk tidak membicarakan hal ini kepada Sanjing. Ia juga menyuruhnya untuk memberikan 2 benda itu kepadanya. Setelah mendapatkan pil dari Xiao Yao, Sanjing merasa sangatlah senang. Namun setelah membaca surat darinya yang memberitahukan mulai hari ini, Xiao Yao tidak akan menemuinya kembali dan seketika ia pun merasa sedih.
Setelah itu Xiao Yao memberikan kantong yang dibuatnya dengan sulaman bunga flamboyan sekaligus membuatkan manik anti racun kepada Qiang Xuan. Sambil tersenyum, Qiang Xuan merasa Xiao Yao ingin meminta sesuatu darinya. Mendengar hal itu, Xiao Yao langsung memberitahu bahwa dirinya ingin sebuah perjamuan dan Xiao Yao menyuruh agar keempat nama ini harus datang ke perjamuan tersebut. Di saat mendengar Fang Er, Qiang Xuan penasaran apa yang akan dilakukan oleh Xiao Yao dan Xiao Yao memberitahu bahwa dirinya ingin melakukan kejahatan. Singkatnya, selir Sangyang yang merupakan selir kedua milik Raja Qiang Xuan. Saat ini ia sudah melaksanakan perjamuan yang diinginkan oleh Xiao Yao. Di saat melihat Xiao Yao yang sedang minum sendirian, Li Rong langsung mengajak Sanjing untuk menghampirinya. Dan sifat usil Li Rong kembali lagi dengan langsung menyuruh Xiao Yao untuk mempertimbangkan kembali Sanjing karena Xiao Yao telah meninggalkan Feng Long dan reputasinya yang telah dirusak oleh Fang Bei. Kemudian Xiao Yao mengaku bahwa dirinya ingin setangkai bunga begonia yang ada di tengah danau itu. Dan di saat Xiao Yao mengaku menginginkannya sekarang, tanpa basa-basi Sanjing langsung berlari dan melompat ke dalam air untuk memetik bunga tersebut. Melihat Sanjing melompat ke air, membuat semua orang pun menjadi terkejut melihatnya. Setelah memetik bunga tersebut, Sanjing langsung memberikannya kepada Xiao Yao. Kemudian Xiao Yao memetik satu bunga dan langsung menaruh di rambutnya sebagai hiasan, yang membuat Sanjing tersenyum bahagia dan sisa bunganya dibuat gelang di tangannya. Melihat Sanjing yang basah kuyup, Li Rong pun langsung mengeringkan dengan kekuatannya tersebut. Tak lama kemudian Shen Yu pun datang dan langsung mengkritik Xiao Yao, yang membuat Sanjing menjadi sangatlah marah, namun Xiao Yao menghentikannya. Shen Yu yang terus berulah, tiba-tiba Raja Qiang Xuan pun datang. Namun karena kesal dengan Shen Yu, Qiang Xuan pun langsung mendatangi selir Sangyang dan itu membuat Shen Yu menjadi marah. Qiang Xuan lalu memanggil Xiao Yao dan langsung mengambil bunga yang ada di rambutnya, kemudian menaruh di rambut selir Sangyang. Setelah itu Xiao Yao mengajaknya untuk pergi ke kediaman sang kakek dan Qiang Xuan pun menyetujuinya. Di sisi lain, Li Rong yang kesal kepada Sanjing karena Sanjing yang melakukan apa saja yang diinginkan oleh Xiao Yao tadi saat di perjamuan, bahkan sampai menanamkan pohon begonia di rumah, sehingga ia merasa heran kepadanya karena demi Xiao Yao, Sanjing selalu membahayakan nyawanya. Namun Sanjing yang mendengarnya hanya bisa tersenyum dan sambil memandangi pohon tersebut. Hingga keesokan harinya, Tu Shan Hao yang menawarkan banyak permata cantik kepada Xiao Yao. Namun sepertinya Xiao Yao tidak tertarik dengan semuanya itu. Melihat hal itu, Tu Shan Hao langsung membuka kotak yang berisikan permata yang berusia 10.000 tahun dan menawarkan kepadanya. Namun Xiao Yao tetap tidak menyukainya dan langsung pergi dari sana. Sebelum Xiao Yao pergi, Tu Shan Hao memberitahu bahwa besok akan ada permata lainnya yang akan ia bawa untuknya, dengan mengajak Xiao Yao untuk melihatnya dan ia akan menunggunya di sini. Namun Xiao Yao hanya tersenyum lalu pergi dari sana. Sedangkan tak jauh dari sana, Li Rong juga melihat pertemuan mereka itu, sehingga ia pun langsung memberitahukannya kepada Sanjing. Kemudian Sanjing pun menemui Xiang Liu dan meminta tolong untuk menyelidiki siapa Fang Er sebenarnya dan ada hubungan apa dengan Tu Shan Hao yang merupakan kakaknya. Mendengar hal itu, Xiang Liu tidak memperdulikan hal tersebut karena ia tidak mau mencari sesuatu selain tentang Xiao Yao. Sesaat Sanjing pun mengatakan kalau akhir-akhir ini Tu Shan Hao mendekati Xiao Yao, yang membuat Xiang Liu langsung pergi dari sana dan mencoba untuk menyelidikinya. Di malam harinya, Xiao Yao yang bertemu kembali dengan Tu Shan Hao dan meminum bersama. Kemudian Tu Shan Hao memberikan sebuah hadiah kepada Xiao Yao, yaitu permata ikan merah. Setelah pulang, Xiao Yao sangatlah senang karena ia yang sudah berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan selama ini, yang dimana ia akan menjebak Fang Er dengan permata pemberian dari Tu Shan Hao ini, agar ia mengetahui di balik hubungan mereka berdua selama ini. Kembali kepada Li Rong yang sangat kesal kalau Fang Er yang merupakan istri dari Sanjing memiliki hubungan rahasia dengan Tu Shan Hao, namun mereka yang tidak memiliki sebuah bukti. Walaupun Fang Er sebagai statusnya yang merupakan istri dari Sanjing, namun Sanjing tidak memperdulikannya karena pernikahan itu hanyalah sebuah paksaan dan ia yang telah dijebak olehnya. Dikarenakan saat itu Fang Er yang hamil dan ia yang dituduh sebagai penyebabnya. Bahkan saat ini mereka mendapatkan laporan dari Xiang Liu kalau Tu Shan Hao sedang mengadakan perjamuan untuk para
para wanita. Dan Xiao Yao bersama Fang Er merupakan salah satu wanita tersebut yang akan datang ke sana. Mendengar hal itu, Sanjing pun meminta Li Rong untuk tidak menganjurkan rencana dari Xiao Yao ini, karena ia yakin Xiao Yao yang selalu bertemu dengan Tu Shanhao memiliki sebuah rencana untuk membongkar hubungan Tu Shanhao dan Fang Er. Ketika ada di sana, Xiao Yao dengan sengaja memperlihatkan permata ikan merah kepada Fang Er, yang membuat Fang Er sangatlah terkejut dan ia pun langsung menghampirinya dengan bertanya dari mana permata itu. Dan Xiao Yao menjawab kalau permata ia yang dapatkan dari seorang pria yang telah memberikannya. Mengetahui hal itu, Fang Er pun sangatlah kesal dan pergi dari sana. Setelah itu Xiao Yao pergi menemui Sanjing dan menceritakan dirinya yang belakangan ini sering bertemu dengan Tu Shanhao. Sebelum Xiao Yao menjelaskannya lebih lanjut, Sanjing langsung mempercayainya. Xiao Yao pun beranggapan kalau saat ini Fang Er dan Tu Shanhao sedang bertengkar. Oleh karena itu, ia pun menyuruh Sanjing untuk menemui mereka berdua agar menemukan kebenaran kalau Fang Er dan Tu Shanhao memiliki hubungan tersebut. Sebelum Xiao Yao pergi, ia pun sempat melihat pohon bunga begonia yang dirawat oleh Sanjing, dan Sanjing pun menjelaskan kalau bunga itu sudah ia rawat beberapa hari ini dan ia akan memberikannya kepada Xiao Yao jika Xiao Yao menginginkannya. Hingga di malam harinya Fang Er pun langsung menemui Tu Shanhao dan langsung marah kepadanya karena permata ikan itu telah diberikan kepada Xiao Yao. Lalu Tu Shanhao pun mencoba menjelaskan bahwa dirinya memberikan permata itu demi rencananya untuk mendekati Xiao Yao. Namun itu bukan berarti ia menyukainya. Dikarenakan Xiao Yao merupakan wanita yang disukai oleh Sanjing, maka ia pun mendekatinya dan telah dimilikinya. Hal itu merupakan rencananya untuk membunuh Sanjing secara perlahan. Namun meskipun begitu, Fang Er tetap tidak terima rencana tersebut karena bagaimanapun juga Tu Shanhao merupakan pria yang ia cintai. Dikarenakan pelayan Sanjing tidak berhasil memata-matai Fang Er dan Tu Shanhao, sehingga mereka pun akan melakukan rencana lain. Hingga keesokan paginya di saat Xiao Yao sedang bersama dengan sang kakek, tiba-tiba Sanjing pun datang ke sana. Kemudian sang kakek pergi dan menyuruh Xiao Yao untuk berbicara berdua dengan Sanjing. Kemudian Sanjing memberitahu bahwa orang yang diutusnya untuk mengikuti Fang Er dan Tu Shanhao telah gagal mendapatkan informasi tersebut. Namun Sanjing telah meletakkan cermin ajaib di sana dan cermin tersebut telah merekam proses pertemuan rahasia mereka berdua. Sehingga saat ini ia telah mengetahui bahwa anaknya itu bukanlah anak kandungnya, melainkan anak Tu Shanhao bersama Fang Er. Mendengar hal itu Xiao Yao menjadi sangatlah lega dan mereka pun langsung berpelukan bersama. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.